Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Kamai. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Di video ini, Kamai akan menjelaskan bagaimana cara mudah nih memahami sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, pertama Kak Mai akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami bagaimana menentukan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat. Lalu, memahami bagaimana menentukan nilai optimum, nama lainnya nanti maksimum atau minimum ya, dari suatu fungsi kuadrat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, apa yang dimaksud dengan sumbu simetri dan nilai optimum? Pada suatu grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Coba kita lihat grafik di samping ini. Kalau kita mau membagi grafiknya sama besar, patokannya lihat aja puncaknya ada di mana. Untuk gambar ini, puncaknya ada di sini kan? Terus tarik garis lurus dari atas ke bawah melewati titik puncaknya. Kayak gini, kita tarik garis lurus melewati titik puncaknya, maka kayak gini. Garis ini nanti akan membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Di sini kan yang kiri sama yang kanan sama besar kan? Nah, garis inilah yang disebut dengan sumbu simetri. Garis yang warna merah ini, garis lurus ini disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Ngomong-ngomong, garis ini kan menyentuh sumbu X. Makanya kalau ditanya sumbu simetri, kita langsung fokus aja ke X-nya. Jadi, dari gambar ini bisa disimpulkan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 1. Karena garisnya berpotongan di sumbu X sama dengan 1. Kayak gitu. Bisa dipahami kan konsepnya? Sekarang kita beralih ke nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah pada suatu grafik fungsi kuadrat. Sesuai dengan namanya, untuk menentukan nilai optimum berarti kita lagi-lagi harus fokus ke puncak grafiknya ya. Bedanya sama sumbu simetri adalah kalau sumbu simetri yang dilihat adalah nilai X-nya. Sedangkan kalau nilai optimum yang kita lihat adalah nilai Y-nya. Kita bisa lihat dari grafiknya bahwa nilai Y pada titik puncak ini kan ada di Y sama dengan min 4 yang ini. Ya udah, berarti nilai optimumnya adalah minus negatif 4. Gitu, gampang kan? Wah ya, sedikit tambahan info. Nilai optimum ini kata lainnya adalah nilai minimum kalau grafiknya itu terbuka ke atas kayak gini. Dan nilai maksimum kalau grafiknya itu terbuka ke bawah kayak gini. Gitu ya.
Supaya lebih paham, Kak Mai kasih contoh lagi ya. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi berikut. Langsung saja di sini kita gambar garis lurusnya, yaitu di tengah-tengahnya ini. Nah, sampai ke bawah. Nah, kita langsung fokus ke puncaknya ya. Nah, di sini nilai X-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti di sini sumbu simetrinya yaitu di X sama dengan negatif 1. Nah, untuk sumbu simetrinya ini sudah diketahui atau sudah ditemukan, yaitu sama dengan negatif 1. Lanjut, nilainya ini sama dengan 5 nih, yang ini. Berarti nilai optimumnya atau nilai maksimumnya ya di sini, yang di angka 5 ini. Karena kan dia terbuka ke bawah. Nanti nilai Y-nya itu ada di 5. Ya udah, nilai maksimumnya ini atau nilai optimumnya ini sama dengan 5. Gampang kan? Tapi kan semua soal belum tentu nih dikasih gambarnya. Oleh karena itu, kalau tidak ditampilin gambarnya, berarti kita nanti butuh yang namanya rumus untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk soal yang ditentukan menggunakan rumus akan kakak bahas di slide berikutnya. Cek di slide selanjutnya ya. Kita kan udah tahu kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, rumus untuk menentukan sumbu simetri ini adalah XV sama dengan min B per 2A. XV ini sebenarnya yang ini merupakan singkatan dari X puncak. Supaya kita ingat bahwa sumbu simetri ini sedang fokus pada puncak grafiknya, gitu ya. Sedangkan rumus untuk menentukan nilai optimumnya adalah YV atau Y puncak sama dengan negatif D per 4A. Nah, D di sini merupakan diskriminan. Nah, kombinasi dari X puncak dan Y puncak inilah yang membentuk koordinat titik puncak. Sehingga di sini koordinat titik puncaknya yaitu XP, YP. Nah, supaya kalian makin paham, kita langsung coba mengerjakan contoh soalnya ya. Ini dia contoh soalnya. Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 2. Tentukanlah di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Yang kedua yaitu menentukan sumbu simetrinya, dan yang terakhir yaitu menentukan nilai optimumnya. Kita langsung jawab aja ya biar singkat waktunya. Sebelumnya, untuk menjawab soal-soal ini, seperti biasa kita tandai dulu fungsinya. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 1. A-nya itu sama dengan 1. Terus B-nya itu sama dengan
negatif 4 dan C-nya itu sama dengan 2. Atau bisa juga kita tandain di sini. A-nya, ini B-nya, dan ini C. Nah, ini penting ya, supaya nanti kita lebih teliti di dalam perhitungan. Di dalam memperhitungkannya. Oh ya. Lanjut ke soal yang pertama. Di sini kan soal yang pertama yaitu apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum. Untuk menjawab soal ini, kita langsung fokus ke nilai A-nya. Nilai yang ini. Karena A-nya ini yang akan menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Di sini kan diketahui bahwa nilai A-nya ini kan positif. Berarti gambarnya itu kurang lebih kayak gini. Itu nomor 1. Gambarnya ini kurang lebih kayak gini. Di sini kan terlihat udah terbuka ke atas kan? Maka pasti ada nilai minimumnya. Kebalikannya. Nanti kalau misalnya A-nya ini negatif, maka gambarnya akan terbuka ke bawah kayak gini. Sehingga mempunyai nilai maksimum. So, untuk soal yang pertama ini, jawabannya adalah nilai minimum. Kenapa? Karena di sini diketahui bahwa A-nya itu bernilai positif. Gitu ya. Nah, untuk nomor 1 ini udah selesai. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kan kita disuruh untuk menentukan nilai dari sumbu simetri. Di sini Kak Mai sudah meletakkan rumusnya di atas sini. Di sini sumbu simetri kan rumusnya XV atau X puncak sama dengan negatif B per 2A. Tinggal kita masukin aja Tinggal kita masukin aja angka-angkanya atau kita substitusikan. Berarti di sini diketahui bahwa nilai XV-nya itu sama dengan negatif 4 per 2 dikali 1. Itu sama dengan, karena ini negatif dikali negatif menghasilkan positif, maka 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Otomatis di sini sudah ditemukan bahwa nilai dari sumbu simetrinya itu sama dengan 2. Gitu aja ya. Gampang kan caranya? Nah, untuk soal nomor 2 udah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini kan rumusnya YV sama dengan negatif D per 4A. D ini kan tadi merupakan diskriminasi yang dimana rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya untuk D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita hapus dulu ini. Berarti kita fokus dulu nih cari D-nya. Di sini kan tadi rumus D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, nilai B itu sudah diketahui, nilai B-nya itu kan negatif 4. Tinggal kita substitusikan aja di sini ke rumus ini. Jadi negatif 4 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali 2. Menghasilkan yang ini 16 dikurangi 8 itu sama dengan 8. Jadi udah ketemu nih nilai D-nya ini sama dengan 8. Langsung
kita lanjut ke rumus nilai optimum. Tadi kan rumusnya yaitu YV, yang ini yang merah ini, YV sama dengan negatif D per 4A. Berarti di sini tinggal kita substitusikan aja nilai dari D dan A-nya. Berarti YV sama dengan negatif 8 per 4 dikali 1. Nah, di sini kan sudah diketahui D-nya ini 8, tinggal kita masukin aja ke sini. Sehingga menghasilkan negatif 8 per 4. Nah, di sini negatif 8 per 4 itu sama dengan negatif 2. Sehingga di sini dapat diperoleh bahwa nilai optimumnya itu adalah ini, negatif 2. Bisa dipahami kan? Nah, jadi semuanya udah terjawab. Nilai optimumnya udah. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dari contoh soal ini, yang nomor 1 ini berarti dia termasuk minimum. Fungsi fx ini memiliki nilai minimum. Dan di sini sumbu simetrinya ini ditemukan yaitu 2 dan nilai optimumnya yaitu negatif 2. Oke, itulah video pembahasan singkat dari Kak Mai tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Kurang dan lebihnya Kak Mai mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.